Gimana kabarnya Mbak? Halo? Alhamdulillah baik. Teman-teman yang lain juga aku harapin semuanya ada di kondisi yang baik ya. Dan aku percaya juga semua teman-teman. Halo, maaf, suaraku apakah terdengar dengan jelas atau gimana ya? Soalnya aku dengar tadi kayak ada mantul gitu. Jelas. Suaranya. Jelas ya, oke baiklah. Aku rasa banyak banget teman-teman di sini yang udah nggak sabar lagi memulai webinar kita hari ini. Jadi yang seperti teman-teman semua tahu, hari ini kita ada 2 pembicara nih. Ada 2 orang ibu yang keren-keren banget nih, yang masih produktif banget, mau kasih kita ilmu tentang penerapan gaya hidup minim sampah. Yang pertama ada Mbak Indri Razak, akrabnya panggil Mbak Indri aja ya Mbak? Benar? Begitu Mbak? Iya. Oke, Mbak Indri. Dan yang kedua kita bersama Mbak Safiatul Amalia atau akrabnya dipanggil Mbak Ovi. Benar Mbak? Oke, terima kasih Mbak. Mungkin tanpa memperpanjang mukadimah ya, kita mulai aja. Dari yang pertama kita bakalan dengerin nih tentang apa sih sebenarnya gaya hidup minim sampah itu. Nah, di materi ini akan dijelaskan oleh Mbak Safiatul atau Mbak Ovi. Sebelum Mbak Ovi menjelaskan, aku mau sedikit ngenalin teman-teman nih tentang siapa sih Mbak Ovi ini sebenarnya. Jadi Mbak Ovi selain seorang ibu juga, Mbak Ovi adalah co-founder PMS ya. PMS di sini bukan PMS yang seperti kita tahu, tapi PMS adalah Pekanbaru Minim Sampah. Benar ya Mbak Ovi? Betul. Suara masuk nggak ya? Masuk. Oke. Masuk Mbak. Jelas. Nah, Mbak Ovi ini juga merupakan lulusan Universitas Indonesia, jurusan arsitektur di tahun 2007 ya Mbak? Iya. Wah, keren sekali ya. Nah, selain itu, selain menjadi co-founder, maaf tadi kelewat ya, Mbak Ovi juga merupakan seorang Ummahat Go Green Posko KAF Pekanbaru. Mbak Ovi ini juga merupakan pegiat gaya hidup minim sampah, teman-teman. Jadi, langsung aja nih kita dengerin materi dari Mbak Ovi. Kami persilahkan, Mbak. Bisa ini. Sorry. Slideshow-nya ini. Selamat malam semuanya. Halo, Mbak Ovi. Malam ini kita akan apa sih itu hidup minim sampah gitu. Di sini kita akan lebih memahami kenapa sih kita perlu menerapkan hidup minim sampah. Jadi hidup minim sampah secara garis besarnya itu kenapa sih kita perlu menerapkan ini, lalu bagaimana sih konsep garis besar penerapannya. Di sini kita untuk covernya semoga cukup menggugah ya, bahwa tumpukan sampah itu bisa sampai setinggi itu gitu di TPA. Jadi di sini kita akan ada beberapa poin pembahasan, yaitu ada apa sih dengan sampah. Di situ kita akan melihat tentang masa penguraian sampah, kemana perginya sampah kita, apa yang terjadi dengan sampah di TPA. Lalu selanjutnya, poin selanjutnya adalah mengapa sampah menjadi masalah. Itu karena sampah tercampur, tidak dipilah, tidak disalurkan, tidak diolah. Hampir semua sampah adalah ke TPA atau tempat pemrosesan akhir. Nah, dari situ apa sih yang bisa kita lakukan gitu terhadap permasalahan seputar sampah. Jadi ada 3 poin besarnya, yaitu cegah, pilah, olah. Nah, pertama adalah masa penguraian sampah. Jadi di sini kita bisa lihat ya, beberapa jenis sampah mempunyai masa penguraian yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau kayak sampah organik, misalkan kulit buah atau batang sayuran, itu sekitar 2 bulan.
Nah, kalau anorganik ini biasanya sesuatu yang terbuat kita melalui proses pengolahan gitu ya. Ada plastik, logam, kaca, kertas. Kertas itu sebenarnya dia bisa organik karena dia adalah dari kulit pohon gitu. Tapi karena nanti pada pembahasan selanjutnya adalah bahwa dia bisa didaur ulang, maka kertas itu sering masuk menjadi anorganik. Nah, kertas sendiri itu masa penguraiannya juga bervariasi gitu. Misalkan kertas koran yang tipis itu 4 minggu. Kertas yang agak tebal gitu 2 sampai 5 bulan. Terus kardus bisa sampai 5 bulan. Selanjutnya plastik. Plastik ini juga variatif gitu. Saat dia berbentuk kantong plastik mungkin sekitar 10 sampai 20 tahun. Lalu saat dia menjadi benda-benda, mungkin dia bisa sampai 50 sampai 100 tahun. Lalu saat dia adalah botol plastik, itu bisa sampai 450 tahun. Jadi cukup bikin shock ya gitu, kayak, hah? Selama ini tuh kita mudah aja gitu pakai kantong plastik tanpa beban, sekali pakai banyak, apalagi kalau ibu-ibu belanja gitu kan, dipisah-pisah gitu. Sekali belanja dia bawa berapa kantong plastik. Kita kayak menganggap itu ringan aja gitu, tapi ternyata sesuatu yang kelihatannya sepele itu ternyata masa penguraiannya selama itu. Lalu jenis lain tuh seperti aluminium bisa sampai 80 sampai 100 tahun, baterai bisa sampai 100 tahun, kaca sampai 1 juta tahun, dan yang cukup lebih mencengangkan lagi tuh styrofoam, bahwa dia tidak dapat terurai. Padahal kita tahu sekarang banyak sekali fenomena dengan adanya fenomena makanan antar atau delivery, itu banyak yang menggunakan styrofoam. Nah, jadi setelah kita melihat masa penguraian tiap-tiap jenis sampah ini, bahwa masa penguraiannya itu bisa menjadi sangat lama, sangat panjang, bahkan mungkin masa penguraian sampah itu lebih panjang umurnya daripada umur kita manusia hidup di dunia. Jadi miris gitu ya, bisa saja kita udah meninggal tapi sampah dari benda yang pernah kita pakai itu belum terurai. Nah, ini kemana perginya sampah kita? Mungkin sebelumnya tuh nggak banyak ya yang kepikiran tentang alur kemana sih perginya sampah-sampah kita, terutama yang hidup di perkotaan, yang selama ini kita taunya beres gitu kan. Jadi sampah saat keluar dari rumah, dia biasanya akan diangkut petugas itu ke TPS. Lalu setelah itu akan dibawa ke TPA atau tempat pemrosesan akhir. Nah, begitu sampai TPA itulah yang terjadi. Sampah terus berdatangan, masa penguraiannya begitu panjang, tidak sebanding dengan, jadi masa penguraiannya itu tidak sebanding dengan jumlah sampah yang terus berdatangan, sehingga dia akan terus bertambah, menumpuk, meninggi, bahkan sampai seperti bukit sampah gitu ya. Jadi ini yang perlu sangat kita pahami, bahwa ternyata sampah-sampah yang selama ini keluar dari rumah kita itu nanti begitu tuh keadaannya di TPA. Nah, bagaimana dengan di Pekanbaru sendiri? Di Pekanbaru sendiri kita sering lihat TPS liar ya. Misalkanlah kita dari rumah kita mau kemana, kita melewati spot-spot tertentu yang di situ akhirnya jadi keumuman banyak orang membuang sampah. Kalau kita lihat kayak di headline beberapa pemberitaan, misalkan produksi sampah kota bertuah terus meningkat, jalanan di kota Pekanbaru dipenuhi tumpukan sampah. Nah, ini kalau yang paling kanan ini benar-benar saya ambil sendiri gitu ya fotonya. Di jalan HR Subrantas yang banyak dilalui orang, ramai,
seperti itu gitu. Orang dengan ya udah dengan wajar aja membuang sampah di situ. Itulah TPS liar gitu. TPS biasa aja udah cukup mengganggu ya saat kita melewati, misalkan kita lewat jalan yang sampingnya ada TPS saja udah mengganggu kan secara bau, polusi bau itu sangat mengganggu lah. Apalagi yang seperti ini yang TPS liar, mengganggu visual, mengganggu indera penciuman gitu. Jadi inilah yang terjadi di TPA. Bau yang sangat busuk, bau busuknya itu bisa tercium dari radius 4 km. Kita bayangkan itu tuh jarak yang lumayan jauh ya. Dari 4 km udah bisa tercium. Jadi rata-rata yang terjadi di TPA ya seperti itu, bahwa sampah bau busuk yang sangat merasa dirugikan itu kan yang warga sekitar ya, warga sekitar TPA, dan itu mereka seolah tidak mempunyai pilihan gitu. Coba kalau kita posisikan, kita bayangkan kita yang ada di posisi warga yang seperti itu, bahwa rumah kita dekat dengan lokasi TPA, bahwa sampah kota yang menumpuk di satu TPA, tapi ada segelintir warga yang merasakan gitu, padahal itu sampahnya orang sekota gitu. Nah, lalu selanjutnya bahwa TPA itu juga mencemari lingkungan, yaitu mencemari air dan tanah. Jadi ini yang terjadi di beberapa yang warga keluhkan, warga sekitar TPA, bahwa air di pemukiman mereka tercemar gitu, bisa berwarna coklat kehitaman, baunya busuk, atau area persawahan yang dekat dengan TPA itu ada yang terdampak, dan itu akhirnya gagal panen. Yang seperti ini kan akhirnya merugikan kita semua gitu, bahwa sawah yang harusnya menjadi area produktif pangan akhirnya terdampak juga gitu, dan itu bisa aja berarti akan berdampak pada kita semua gitu. Pada akhirnya ya sampah ini dari kita awalnya sepertinya hanya segelintir yang merasakan, tapi jika kondisi ini terus dibiarkan, ya akan kembali lagi ke kita semua juga dampaknya. Nah, TPA overload. Kalau kita tetap pada pola yang seperti itu, bahwa polanya adalah sampah kita buang semua, akhirnya sampah terus masuk, TPA-nya penuh. TPA penuh, lalu pemerintah kota misalkan membuka TPA baru. Lalu saat membuka TPA baru, ya akan seperti itu lagi, karena memang jumlahnya itu tidak sebanding dengan masa penguraian, yang terurai sedikit tapi yang masuk terus banyak gitu. Jadi di beberapa kota ini udah terjadi misalkan TPA-nya penuh, atau seperti yang beberapa waktu lalu ada itu adalah seperti di Bandung, TPA-nya tutup sementara. Nah, kalau udah tutup sementara itu warga yang kelimpungan gitu kan, berapa hari tidak bisa membuang sampahnya. Selanjutnya adalah ada longsor. Dengan tumpukan sampah yang semakin menggunung, itu rawan longsor juga gitu. Kita bisa lihat bahwa ternyata itu bisa sampai jatuh korban nyawa juga gitu. Ini udah terjadi di beberapa kota, misalkan di Bekasi tahun 2006, 2011, 2016 ada korban jiwa. Lalu di Malang juga ada korban jiwa. Jadi kayak miris gitu ya, sampah yang kita buang tanpa beban, yang kebanyakan masyarakat buang tanpa beban, itu saat bertumpuk di TPA itu bisa menjadi sesuatu yang sangat membahayakan. Bahkan sampai bisa ada korban jiwa gitu. Bayangin kalau keluarga kita yang terkena gitu kan, kayaknya miris aja gitu, meninggal karena longsoran sampah. Nah, lalu selanjutnya adalah ledakan gas metan. Jadi saat sampah
organik, anorganik bercampur, sampah-sampah organik itu akan mengeluarkan gas metan dalam proses pembusukannya. Nah, saat dia bercampur antara organik dan anorganik itu, gas-gas metan itu akan terperangkap sampai akhirnya dia bisa meledak. Tragedi yang sangat besar itu terjadi di TPA Lewi Gajah, Bandung. Ini sampai korbannya 100. Kampung itu jadi suatu malam hujan, longsor, ada yang dan longsoran itu korban jiwanya sampai sekitar 140 lebih gitu ya. Akhirnya inilah yang akhirnya jadi hari sampah nasional ya, HPSN ya. Sampah itu bisa jadi masalah, kan tadi kita lihat tuh, sampah-sampah itu jadi masalah di TPA itu, bau, longsor, mencemari air, lingkungan, bisa menjadi ledakan gas metan gitu. Nah, permasalahan itu kenapa? Itu karena kebanyakan sampah dari masyarakat adalah tercampur, tidak dipilah antara organik dan anorganik. Lalu, karena tercampur begitu saja, semua dibuang, dia tidak ada disalurkan. Padahal, sampah anorganik yang bisa didaur ulang itu bisa disalurkan. Lalu, sampah adalah tidak diolah atau ditangani sebagaimana mestinya jenisnya gitu. Harusnya kan, kalau anorganik didaur ulang, kalau organik adalah dikomposkan misalkan. Nah, itu adalah bahwa hampir semua sampah dibuang ke TPA. Nah, di TPA itu akan terus bertambah, semakin menggunung untuk jangka waktu yang sangat lama, bisa bulanan, tahunan, bahkan sampai ratusan tahun. Sesuai dengan masa penguraian tiap jenis sampah yang tadi awal dipaparkan. Jadi selama ini bahwa sampah itu hilang dari pandangan kita. Misalkan kita buang sampah keluar dari rumah kita, ya udah, kita udah nggak lihat sampah itu. Rumah kita udah bersih, udah beres. Kita nggak lihat sampahnya lagi, kita nggak mencium baunya lagi gitu. Tapi ternyata sampah itu kan tetap ada. Yang tadi akhirnya berakhir di TPA. Jadi selama ini kebanyakan sampah itu hanya berpindah tempat. Jadi bersih di tempat kita, tapi akhirnya menjadi masalah di TPA. Nah, setelah seperti itu, apa sih yang bisa kita lakukan gitu kan? Nah, yang perlu kita lakukan berarti mengurangi jumlah sampah ke TPA. Bagaimana caranya? Yaitu kita menangani sampah dari sumbernya atau dari yang menghasilkannya. Nah, ini akhirnya yang menjadi poin penting dalam hidup minim sampah dan bijak kelola sampah. Jadi, itu tuh strong why-nya, sebab kuatnya kenapa kita perlu menerapkan hidup minim sampah. Dan salah satu poin yang penting kita pahami adalah bahwa sampah itu ya tanggung jawab kita yang menghasilkannya gitu. Saat masing-masing yang menghasilkan sampah itu bertanggung jawab terhadap sampahnya, itu akan menjadi alur yang lebih pendek, tidak akan jadi suatu masalah yang berkepanjangan gitu, dan itu jauh lebih mudah gitu. Jadi kita perlu benar-benar jadi mindset kita bahwa sampahku tanggung jawabku. Nah, jadi sampah itu sangat bisa dikurangi dari awal penggunaannya. Mana nih yang bisa kita cegah gitu. Tapi kalau terlanjur kita menggunakannya dan menghasilkan sampah, kita bijak menanganinya. Jadi kalau di Indonesia, ini Ibu Deka Wardani ya yang
membuat 3A ini, cegah, pilah, olah. Kalau kayak di internasional mungkin kita sekarang kenalnya adalah R ya, ada yang 5R, 6R, 7R, semakin banyak lah. Kalau dulu kita kan cuma 3R, reduce, reuse, recycle. Lalu akhirnya menjadi 5R, yaitu refuse, dari awal kita udah menolak, mencegah, reduce sama, yaitu mengurangi, reuse menggunakan kembali, lalu ada rot. Rot itu adalah membusukkan atau mengkomposkan gitu sisa organik. Nah, selanjutnya ini sekarang sama orang terus berkembang gitu sampai akhirnya di rethink gitu. Jadi sebelum ada refuse, orang rethink gitu. Orang berpikir kembali dulu gitu sebelum pakai apa-apa gitu. Jadi terus ada lagi yang tambah repair. Jadi kalau suatu barang rusak diperbaiki dulu. Jadi sekarang R-nya semakin bertambah gitu ya. 5R, 6R, 7R. Jadi intinya emang pada mindset yaitu bahwa kita bijak nih. Kita bijak terhadap sampah. Kita bijak terhadap konsumsi. Jadi ada kata-kata menarik sih sebenarnya. Kalau kayak saya sempat belajar di kelas online, belajar zero waste sama Ibu Deka Wardani itu. Tadi apa ya? Jadi, sampah. Kalau sama Ibu Deka Wardani bahkan kita tuh dibiasakan nggak menyebutnya dengan sampah. Tapi kita mengganti kata sampah menjadi sisa konsumsi. Sisa konsumsi, karena segala sesuatu yang kita konsumsi kan biasanya akan ada sisanya. Kita makan buah, ada buah-buah tertentu yang kita nggak bisa makan semuanya kan gitu. Misalkan kita makan durian, ya nggak kita makan kulitnya gitu. Kita makan rambutan, kita nggak bisa makan kulit rambutan gitu. Jadi akan tetap ada sampah, ada sisanya gitu. Atau sayuran gitu, ada batang sayuran yang nggak akan bisa kita konsumsi gitu. Jadi ada sisa konsumsi. Atau kita pakai kertas itu setelah digunakan kita nulis buku, suatu saat kertas itu tidak kita gunakan lagi, dia menjadi sisa. Atau plastik yang kita gunakan menjadi sisa. Jadi adalah si sampah tadi kita sebut dengan sisa konsumsi. Kenapa lebih baik digunakan kata sisa konsumsi? Karena sebenarnya beberapa ini masih bisa diolah, masih bisa ditangani, masih bisa disalurkan gitu kan. Nah, nanti yang kata-kata sampah itu adalah yang benar-benar udah dibuang. Jadi sampah itu benar-benar sesuatu yang udah nggak berguna, yang emang udah dibuang. Itu adalah salah satu cara untuk menguatkan mindset juga. Nah, cegah secara umum adalah, ini idealnya adalah menjadi usaha paling awal. Jadi dari awal kita udah bisa mencegah nih supaya nggak timbul sampah. Misalkan apa? Kalau ada suatu kemasan yang cuma sekali pakai, bisa nggak ya kita menghindari itu? Bisa nggak ya kita mencegah itu? Misalkan, minuman. Bisa nih kita cegah, kita beli minuman, bisa nggak daripada kita beli minuman dengan kemasan sekali pakai, kita bawa minum sendiri. Atau kita beli minuman jadi, kita bawa nih botol minuman kita. Lalu ada barang-barang sekali pakai, bisa nggak kita beralih ke suatu penggantinya yang itu bisa digunakan berulang kali. Jadi yang tadinya single use, kita beralih pada yang reusable. Contohnya apa? Tisu gitu. Tisu, kita beralih ke apa? Sesuatu yang bisa digunakan kembali. Sapu tangan, lap kain gitu kan. Seperti itu. Jadi ini contoh gambaran garis besar apa sih dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalkan kita belanja biasa pakai kantong plastik gitu. Mungkin bisa kita ganti dengan keranjang, mungkin bisa kita ganti dengan tas kain, kita ganti dengan tas yang bisa digunakan berulang kali. Atau sesederhana gini, kalau kita belum punya tas kain, kita udah terlanjur dapat kantong plastik, kantong kresek, mungkin kita bisa gunakan kembali tuh kantong kresek itu, kita bawa.
Jadi kita nggak dapat kantong kresek baru. Itu akan memperpanjang umur si kantong kreseknya. Seenggaknya yang biasanya dipakai 1 kali bisa kita pakai 3 kali, 4 kali, misalkan seperti itu. Jadi kita bisa mulai dari apa yang kita bisa. Bahwa hidup minim sampah itu bukan sesuatu yang nggak mungkin kok. Bukan sesuatu yang ribet kok. Kita mulai aja dulu dari yang kita bisa, yang mudah. Atau kalau misalkan minum, kita beli minum gitu. Kebanyakan pipetnya atau sedotannya sedotan plastik. Kalau sekarang banyak pakai orang penggantinya adalah sedotan yang bisa berulang kali dipakai, misalkan stainless atau bambu atau kaca gitu. Tapi itu kan berarti sesuatu yang kita butuh mengadakan gitu ya, kita butuh punya. Jadi kalau nggak ada itu ya udah kita beli misalnya es teh, es jeruk, kita langsung minum bisa kan dari gelasnya tanpa sedotan, misalkan seperti itu. Nah, contoh selanjutnya saya cegah. Kalau ini ibu-ibu banget ya belanja gitu kan, yang tadinya pakai kantong plastik, terus kantong plastik untuk tiap jenisnya, misalkan beli sayuran, cabenya sendiri, bawangnya sendiri, rempahnya sendiri, beli ikan, ayam sendiri seplastik, kita sekali belanja berapa kantong plastiknya gitu. Padahal kita bisa cegah itu gitu, bisa pakai tas belanja, ataupun kalaupun nggak bisa bebas bener-bener plastik karena ada beberapa bahan makanan yang udah terlanjur diplastikin, seenggaknya kita udah berhasil mengurangi gitu. Yang tadinya biasa sekali belanja dapat 10 kantong plastik, tinggal 1, misalkan tahunya udah terlanjur diplastikin, misalkan 1 kantong plastik tahu, misalkan seperti itu. Jadi di sini adalah kita berusaha mengurangi apa yang bisa kita kurangi gitu. Nah, selanjutnya adalah pilah. Secara umum, sampah itu terbagi menjadi 2, yaitu organik dan anorganik. Sederhananya tuh apa sih? Organik itu ya yang berasal dari bahan alami, dia mudah busuk. Istilahnya kalau kita biarin nih aja ya udah buang gitu aja gitu. Dia lama-lama akan busuk, akan hilang, akan terurai gitu. Akan menyatu gitu dengan alam lagi. Contohnya ya kulit buah, daun kering gitu, atau makanan. Makanan itu adalah sampah organik ya. Segala sesuatu yang bisa kita makan, bisa diserap oleh badan kita, itu sampah organik. Jadi misalkan nih, roti expire. Nah, roti expire itu maksudnya apa? Organik atau anorganik? Berarti kalau berdasarkan sampah, dia adalah organik karena dia akan bisa terurai, gitu ya. Atau misalkan keju, misalnya keju, sisa-sisa keju ini berarti apa nih? Oh, organik, gitu ya. Jadi sesuatu yang bisa diserap oleh tubuh kita, oleh makhluk hidup itu ya organik. Lalu selanjutnya sampah anorganik. Sampah anorganik ya berarti dari bahan buatan. Dia tidak akan membusuk. Jadi untuk dia menjadi pemanfaatan kembali, dia butuh proses daur ulang, recycle atau upcycle, recycle, downcycle lah. Intinya berarti dia harus diproses dulu gitu. Contohnya yang tadi kertas, plastik, kaca, kaleng gitu ya. Kalau kita bisa menyalurkan, dia bisa didaur ulang. Tapi, nah ini bisa jadi catatan juga ya. Meskipun sampah-sampah anorganik itu bisa didaur ulang, tingkat daur ulang kita tuh masih rendah, apalagi kayak di Indonesia itu masih di bawah 10%. Jadi kita tidak bisa juga begitu menggampangkan, ya udahlah kita mudah aja pakai, yang penting kan nanti didaur ulang gitu. Karena daur ulang sendiri proses yang nggak sederhana gitu. Dan akan ada penurunan gitu. Kalau kayak misalkan plastik saat dia didaur ulang, kualitasnya akan menurun dari yang sebelumnya. Seperti itu. Jadi karena fakta itu, maka yang terbaik emang kalau kita bisa cegah dari awal ya cegah kita.
Nah, ini pemilahan sampah yang lebih spesifik gitu. Kalau tadi udah ada organik, anorganik, selanjutnya adalah ada yang disebut dengan B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun. Ini tuh perlu penanganan khusus. Contohnya apa? Sampah elektronik, baterai bekas, bola lampu, atau kemasan pembersih kimia. Jadi kalau kayak tadi kan organik itu bisa diolah atau ditangani, contohnya ya nanti bisa dikubur atau untuk makanan hewan, bisa langsung masuk ke lubang biopori atau ke komposter gitu ya. Lalu kalau anorganik ini adalah kita salurkan supaya dia selanjutnya adalah bisa didaur ulang. Kita bisa salurkan ke sedekah sampah atau bank sampah atau pemulung gitu ya. Lalu selanjutnya B3 adalah idealnya disalurkan ya, bisa ke bank sampah jika bank sampahnya ada menerima, atau ke US Dropbox gitu kan. Atau ada masuk sebenarnya kayak obat-obat kimia gitu ya. Obat-obatan kimia itu idealnya juga disalurkan tersendiri gitu. Dulu pernah ada daftar apotek yang menerima obat, menerima sampah obat, atau ke rumah sakit jika rumah sakit itu menerima dari masyarakat umum untuk menyalurkan sampah obatnya. Tapi pada prakteknya kayak saya sendiri pun masih susah gitu ya di Pekanbaru untuk menemukan tempat-tempat yang bisa menerima si B3 ini gitu. Lalu selanjutnya adalah residu. Nah, residu ini itu ya yang udah nggak bisa dimanfaatin lagi gitu, nggak bisa disalurkan. Contohnya, tapi ternyata pun masih ada, kita bisa ngolah lagi meskipun residu itu, misalnya plastik nih. Ada jenis plastik misalnya multi-layer yang nggak diterima di bank sampah karena dia susah daur ulang gitu. Tapi ternyata itu pun kita masih bisa menyelamatkan ya supaya dia nggak ke TPA. Misalkan saat sampah si residu itu adalah kondisinya bersih dan kering, dia bisa dibuat eco-brick. Tapi kalau emang bener-bener kotor misalkan, oh ya udah buang gitu. Jadi kalau kita dari lihat gitu, kalau sampah dipisahkan dan dia ditangani sesuai kategorinya, maka sampah yang benar-benar dibuang itu akan sangat sedikit si residu ini. Nah ini contoh pemilahan sampahnya. Kita bisa sesuaikan lah dengan kondisi kita masing-masing gitu. Apa pakai kardus atau pakai keranjang sampah terpisah, atau pakai karung, atau pakai kantong besar, atau gimana, kantong plastik besar gitu. Ini supaya memudahkan kita untuk menyalurkan. Ini misalkan pilah sampah di rumah itu, ya itu tadi, bahwa ternyata sisa konsumsi ini tuh nggak semenjijikan bayangan kita tentang sampah. Kalau kita udah dengar sampah tuh kan, kita tuh mikirnya tuh sesuatu yang kotor, jorok, bau, dibuang gitu. Tapi ternyata ini loh, kalau kita tangani bener-bener, dia bersih, dia kering, nggak masalah. Kita taruh di dalam rumah kita, misalnya kita taruh berdasarkan kategorinya, oh kertas, plastik, kaleng, dia bersih. Kita simpan di rumah kita sebelum kita salurkan, nggak ada masalah gitu kan. Kita nggak terganggu, karena emang nggak bau, nggak busuk gitu. Jadi kalau kita nih udah menerapkan gaya hidup minim sampah, memilah sampah, kita tuh nggak bingung gitu saat tiba-tiba TPA ditutup untuk berapa waktu misalkan. Karena kayak pengalaman saya setelah menerapkan gaya hidup minim sampah ini, memang ya belum benar-benar bebas sampai nol sampah gitu, yang enggak gitu. Cuma seenggaknya gini, yang tadinya buang sampah itu setiap hari atau 2 hari sekali gitu, karena busuk kan, karena ada sampah makanan gitu. Setelah menerapkan hidup minim sampah, kita pilah dan kita tangani sesuai jenisnya, sekarang sekitar sebulan sekali baru buang sampah misalkan. Itu kan
secara sederhana bahwa ternyata terjadi pengurangan yang begitu dahsyat gitu loh. Kalau tiap-tiap rumah, tiap-tiap keluarga menerapkan, bayangin yang tadinya sebulan kita buang 30 kantong atau 15 kantong, cuma jadi 1 kantong. Nah, itu. Ini kan sesuatu pengurangan yang sangat signifikan gitu. Bahkan kalaupun nggak sampai kita detail sekali, kalau kita cuma menangani sampah organik aja, itu udah setengah permasalahan sampah di kota ini tuh teratasi gitu. Kalau setiap rumah menangani sampah organiknya, itu udah setengah permasalahan sampah itu udah teratasi. Nah, ini adalah selanjutnya olah. Bahwa apa yang Allah ciptakan dari alam, itu dengan izin Allah, jika kita kembalikan ke alam, ya dia akan menyatu kembali dengan alam gitu. Dia akan terurai. Nah, untuk menanganinya, ini kita bisa sesuaikan dengan keadaan kita. Mana yang lebih mudah gitu kan. Jadi, di sini adalah ada beberapa cara yang bisa diterapkan untuk mengolah sisa konsumsi organik atau sampah organik. Yaitu ada juglangan. Juglangan itu lubang di tanah. Lalu kalau kita punya hewan peliharaan, bisa untuk hewan, misalnya kayak duri, tulang, itu bisa untuk kayak kucing. Atau sisa-sisa makanan itu bisa, kata teman-teman ada juga yang menerapkan untuk lele, ikan lele misalkan. Selanjutnya adalah bisa dikubur. Dikubur ini sebenarnya juga mudah gitu. Kalau kita punya sedikit lahan sisa, jangan bayangin kubur itu heboh ya. Itu paling cuma kayak kita sekop. Apalagi kalau tanahnya lagi nggak keras gitu. Kita cuma 1 sekopan, kita masukkan nih sampah organiknya, kita tutup lagi. Lalu hari berikutnya geser sedikit gitu. Misalkan kita punya lahan sisa cuma 2x1 aja, itu udah cukup gitu untuk kita rutin ngubur sampah kita gitu. Lalu selanjutnya adalah lubang biopori. Nah, ini yang paling favorit saya nih, lubang biopori sih. Karena emang benar-benar bikin lubangnya tuh mudah, sekitar 10 menit, 15 menit per lubang gitu ya. Itu bisa digunakan berbulan-bulan selagi belum penuh, ataupun kalau isinya hampir penuh dan sampah di dalamnya udah mulai terurai, kita bisa ambil isinya. Jadi bisa lama gitu penggunaannya. Dan itu semua sampah organik masuk gitu kan. Mau yang hewani, nabati, semua bisa masuk. Lalu selanjutnya komposter. Komposter ini juga sekarang sangat variatif gitu. Dari yang serius sampai ya komposter rumahan yang kita bisa bikin sendiri dengan alat dan bahan-bahan yang ada di rumah gitu. Cuman kalau komposter ini kan dia cocoknya sebaiknya adalah untuk nabati aja, misalnya batang sayuran, kulit buah gitu. Karena kalau misalkan kita masuki sampah organik yang hewani, misalkan tulang, duri, dia resikonya adalah sangat bau busuk gitu. Tapi kalau kayak nabati, insya Allah dia nggak bau busuk gitu. Nah, ini kenapa kita sangat perlu menangani sampah organik, bahwa ternyata sampah organik itu bisa 50-60% dari keseluruhan sampah kita sehari-hari. Jadi bisa dibayangin ya, ini misalnya kayak setiap rumah aja bisa sampai 1 kilo gitu sampahnya, 1 kilo lebih. Jadi bisa dibayangin 1 bulan berapa puluh kilo gitu. Kalau masing-masing rumah menangani sampah organik, ini akan jadi pengurangan sampah yang sangat signifikan gitu. Karena kalau semua sampah organik udah ditangani dari sumbernya masing-masing, kalaupun belum menyalurkan sampah anorganik, misalkan ada botol plastik, kertas, itu kan kalau dibuang masih bisa diambil pemulung gitu. Pemulung ngambilnya pun
nggak dengan keadaan kotor sekali gitu, karena tidak tercampur dengan sampah organik gitu. Jadi, nah itu udah gambaran menyeluruh tentang kenapa kita perlu menerapkan gaya hidup minim sampah. Jadi tadi adalah poinnya adalah masalah seputar sampah, lalu mengapa sampah itu menjadi masalah, lalu solusinya apa. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah ringkasan dari pemaparan yang tadi. Ya. Sekian dari saya. Selanjutnya kembali ke Monica. Terima kasih banyak Mbak Ovi. Benar-benar materi yang luar biasa ya teman-teman. Tadi tagline yang benar-benar aku ingat nih ketika Mbak Ovi bilang sampahku adalah tanggung jawabku. Luar biasa banget sih tagline ini kalau menurutku ya. Karena benar tadi kata Mbak Ovi, kadang sampah yang kita anggap ih apaan sih nih, gak ada apa-apanya gitu ya. Ternyata berdampak gitu loh ke orang lain. Seperti tadi juga contohnya, ternyata tumpukan sampah di TPA itu bisa menyebabkan longsor ya Mbak Ovi, yang ternyata bisa memakan korban nyawa juga. Jadi sebenarnya sampah yang kita buang itu bisa membahayakan nyawa orang lain loh. Segede itu dampaknya. Jadi mulailah kita jalankan gaya hidup minim sampah ini ya Mbak, untuk kebaikan bersama sebenarnya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke Mbak Indri, teman-teman aku ada mau nunjukin satu video nih. Mungkin Lady bisa tolong di-share screen. Aku percaya video ini bisa mengubah mindset kita nih dan menambah pengetahuan kita juga. Orang yang ada di video ini sangat-sangat sudah kita kenali nih teman-teman. Penasaran nggak nih? Penasaran ya pastinya. Kita tunggu Lady untuk share screen. Maaf, sebelumnya Mbak Ovi boleh di stop dulu screen-nya. Lupa tadi. Oke. Terima kasih Mbak Ovi. Kita sama-sama tunggu Lady ya untuk share screen. Mungkin sedikit ada kesulitan nih. Cerita deh. Jadi sejak 2015 lalu aku diamanahkan sebagai duta lingkungan Kelihatan baru. belum? Artinya 5 tahun yang lalu aku belajar banyak Videonya banget udah soal kelihatan itu. belum? Salah satunya itu soal mengelola Sudah. sisa konsumsi dengan bijak, atau mungkin familiarnya istilahnya itu adalah sampah. Nah, terus tahun 2016 aku mulai coba rutinin nabung sisa konsumsiku atau sampah ke bank sampah. Sebenarnya waktu zaman SMA di 2012 sampai dengan 2015 itu aku udah mulai nabung ke bank sampah sih, karena diwajibin di sekolah. Tapi di tahun 2016 itu mulai muncul kesadaran dari rumah nih, milah-milih sampah dan yang bisa ditabung ke bank sampah. Terus banyak juga kan ya akhirnya nanya, emang gimana sih cara nabung ke bank sampah? Gimana cara milah-milih si sampah atau sisa konsumsi itu dari rumah? Lewat video ini aku akan kasih tahu caranya. Di rumah, aku nyediain satu wadah khusus untuk meletakkan sampah anorganikku. Kalau sampahnya kotor banget, biasanya aku bakal cuci dulu biar nggak bau. Terus kalau udah penuh, baru deh mulai aku pilih-pilih sesuai dengan jenis sampah yang diterima di bank sampah. Aku pun pakai ulang kantong plastik yang ada di rumah sebagai wadah sisa konsumsi ataupun sampah yang sudah dipisahkan sesuai kategori. Nah, ini dia sampahku yang udah tersusun rapi, sesuai dengan jenisnya. Kali ini aku juga nabung elektronik bekas yang sudah rusak dan juga kardus. Ngomong-ngomong,
Kalau dulu aku tuh nabungnya langsung datang ke bank sampah, tapi sekarang semuanya jadi lebih praktis. Aku tinggal panggil pemol atau pemulung online, Halo mereka Bang, bakal datang langsung boleh deh ke jemput ya rumah untuk sampahnya ke rumah? jemput sampah-sampahku ini. Iya, sesuai aplikasi. Oke, sip. Makasih. Proses nabung sampah dari rumah ini cukup mudah. Pertama-tama, sampahku bakal ditimbang sesuai dengan jenisnya masing-masing. Terus, sampahku bakal dicatat di aplikasi. Kemudian, muncul deh berapa total tabunganku hari ini. Jadi, totalnya itu ada 17.300 untuk sekali pengangkutan. Terus, sampah-sampahku tadi bersama dengan sampah nasabah yang lainnya bakal dibawa ke bank sampah untuk didaur ulang. Gimana? Mudah kan untuk bertanggung jawab dengan sisa konsumsi sendiri? Nah, oke, jadi gitu tuh videonya teman-teman. Membantu sekali ya. Jadi sekarang kita nggak usah capek-capek nih nganterin sampah kita ke bank sampah. Kita udah bisa tinggal telepon Pemol ya tadi. Itu salah satu doang contohnya. Pemol bisa kita telepon, datang ke rumah, udah deh sampah kita bisa diangkut sama mereka. Nah, teman-teman juga mungkin ada nih yang udah mulai menyimpan pertanyaan untuk sesi Mbak Ovi tadi ya. Tapi sesi pertanyaannya kita buat di akhir ya teman-teman. Jadi nanti setelah Mbak Indri jelasin materinya, teman-teman bisa luapkan rasa penasarannya setelah itu ya. Nah, sekarang aku mau kenalin dulu nih teman-teman tentang siapakah Mbak Indri Razak ini. Jadi Mbak Indri ini merupakan seorang ibu dengan latar belakang pendidikan Bachelor of Applied Science Information Technology from RMIT University. Maaf ya Mbak kalau ada kesalahan penyebutan. Nah, di samping menjadi seorang ibu, Mbak Indri ini juga merupakan kontributor di Sri Foundation ID. Kalau teman-teman ingat nih, aku pernah nge-share tentang webinar yang diadain Sri Foundation ke teman-teman semua. Aku rasa masih ingat lah ya, kan masih muda-muda kitanya. Nah, selain itu juga, teman-teman bisa lihat nih, di Instagramnya Mbak Indri Razak, bolehlah di stalking. Saya setelah stalking Instagram Mbak Indri ini merasa sangat terinspirasi loh teman-teman dengan bagaimana Mbak Indri mempraktekkan gaya hidup minim sampah. Jadi sangat memotivasi. Aku nggak sabar juga nih dengerin materi dari Mbak Indri. Saya persilahkan Mbak. Terima kasih Monica. Pertama-tama saya mau nanya dulu nih sama teman-teman semua, suara saya jelas? Jelas Mbak. Oke. Tadi ada sedikit masalah sama internet. Jadi misalnya nanti saya tiba-tiba putus, tolong dijapri biar saya bisa reconnect lagi, gitu ya. Oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Terima kasih tadi introduction-nya dari Monica dan penyebutannya tadi udah benar kok, RMIT University di Melbourne. Jadi latar belakang saya memang nggak ada apa-apa tentang lingkungan, nggak berkaitan sama sekali tentang lingkungan, malah latar belakang pendidikan saya itu tentang IT ya, Information Technology. Cuman kenapa sih saya sekarang sejak tahun 2018 ya, 2017 akhir sebenarnya mulai belajar hidup minim sampah. Ya. Jadi intinya saya cerita sedikit ya, soalnya tadi Masya Allah pemaparan materi dari Mbak Ovi itu udah sangat lengkap, udah kita semua kayaknya setuju bahwa kita udah paham banget nih permasalahan kita itu apa gitu ya, permasalahan sampah ini dan kenapa kita harus mulai dari diri kita masing-masing, dari rumah kita masing-masing untuk menjadi bagian dari solusi permasalahan ini. Nah, saya share screen juga, cuman ini materi materi yang saya akan sampaikan di screen di PowerPoint presentation itu banyak yang sudah Mbak Ovi sampaikan tadi.
Ada juga yang tadi sudah disampaikan oleh Michi di videonya. Jadi saya akan mungkin skip beberapa gitu dan lebih kayak bercerita kenapa, apa yang kita lakukan dan kenapa kita harus hidup minim sampah gitu ya. Oke. Jadi intinya kayak share cerita apa yang saya dan keluarga lakukan di rumah. Nah, screen-nya udah kelihatan presentation-nya? Sudah Mbak Ovi. Mbak Indri. Oke, saya. Nah, ini maaf bahasa Inggris karena waktu itu saya pakai buat presentasi lain juga di forum lain. Tapi sekalianlah kita latih bahasa Inggris kita bareng-bareng. Jadi intinya kita udah tahu masalahnya ya, Mbak Ovi tadi sudah memaparkannya dengan begitu jelas bahwa kita punya masalah persampahan. Dan sekarang kita fokus ke bagaimana caranya kita menjadi bagian dari solusi, ya, bagian dari solusi itu. Nah, yang saya mau ini ya, pertama menggarisbawahi adalah bahwa oke, memang benar kalau kita bergerak sendiri, misalnya mengelola sampah sendiri dari rumah seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Ovi tadi, itu tidak akan menyelesaikan masalah sampah di Indonesia atau di Pekanbaru lah, di Pekanbaru ya. Sampah-sampah yang sudah di TPA itu tidak akan hilang begitu saja karena kita mulai hidup minim sampah gitu ya. Tapi yang saya mau garis bawahi di sini adalah kita harus merubah mindset kita tentang sampah ini, tentang sisa konsumsi kita ini, gitu ya. Jadi kalau kita tidak mulai dari sekarang, tidak melakukan hal-hal kecil yang kita bisa lakukan untuk menjadi bagian dari solusi ini, kita akan terus begini, seperti yang tadi Mbak Ovi jelaskan. Udah Mbak Ovi tunjukkan juga foto-foto di TPA, di jalan-jalan, gitu ya. Masalahnya itu luar biasa dan berdampak ke tidak hanya ke lingkungan, tapi juga kesehatan. Dan itu dampaknya luar biasa ke generasi penerus juga, gitu ya. Jadi fokusnya di sini adalah apa yang kita lakukan sekarang mungkin tidak akan kita tidak akan bisa melihat lingkungan yang lebih baik di masa hidup kita, tapi kita ini merubah mindset kita, kita berusaha mendidik keluarga kita, lingkungan kita, orang sekitar kita gitu ya. Dan juga nanti kalau teman-teman di sini sudah berkeluarga, nanti sudah punya anak, kita karena kita sudah punya mindset bahwa kita harus bertanggung jawab dengan sisa konsumsi kita, itu yang kita akan ajarkan ke anak-anak kita dan mereka akan itu akan tertanam di mereka gitu dan tidak akan terlalu susah bagi generasi penerusnya untuk bertanggung jawab dengan sisa konsumsi mereka gitu ya. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Mbak Ovi apa itu sampah. Sampah adalah sesuatu yang kita anggap kita tidak akan gunakan lagi, kita tidak intinya sudah selesai kita gunakan, kita buang gitu ya. Tapi sebenarnya sampah itu setelah kita buang ke tong sampah dan diangkut oleh dinas kebersihan misalnya gitu ya, itu tidak hilang begitu saja, hanya berpindah tempat. Dan kemana perginya? Tadi sudah jelas ya, perginya ke TPA. Itu sebagian ya.